saya minta tolong. Kalau misalkan tidak ada uzur, boleh nggak ya di on kamera? Karena nanti kalau kelas tahsin ini kan kita sama-sama belajar nih. Nah, nanti Ustazah Zainab juga bisa melihat gitu cara kita ngajinya gimana, benar atau enggak. Kalau ada yang perlu dikoreksi, nanti oleh Ustazah dikoreksi. Boleh nih ada yang berkenan nggak nih ya on kamera? Nggak akan dihukum kok kalau nanti bacanya bareng-bareng. Ya, yuk di on-kan dulu kameranya. Karena kalau kajian tahsin ini memang lebih bagus kalau on kamera. Jadi kita bisa apa ya lebih enak interaksinya. Ini belum ada yang berkenan on kamera nih. Beneran nih, nggak ada yang on nih. Ya udah nggak apa-apa. Semoga memang ini ya nanti Allah mudahkan. Alhamdulillah ini Ustazah Zainab juga sudah hadir. Nah, kenapa sih kita temanya kali ini itu untuk pertama kali sudah benarkah bacaan Al-Fatihah kita? Kan kita udah tahu ya kalau Al-Fatihah itu salah satu syarat sahnya sholat gitu. Mungkin selama ini kita termasuk saya nih gitu ngerasanya udah bisa ngaji ya maksudnya bacaan Al-Fatihah pasti semua hafal ya gitu. Kita ngaji-ngaji biasa gitu. Baca Al-Fatihah kita sering kali. Cuman mungkin dari kita ya termasuk saya ada yang bacaannya itu belum paham akidahnya gitu. Jadi asal bunyi, asal baca gitu. Kalau asal baca niru kan pasti semua bisa ya gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu membaca sesuai dengan kaidahnya karena kita juga dianjurkan ya bahwa kita harus membaca Al-Quran itu secara tartil dengan baik dan benar. Jadi tidak hanya asal bunyi. Nah, kenapa kita pilih Al-Fatihah? Karena memang ini kan apa ya ibunya surat gitu ya di Al-Quran yang pasti akan kita baca saat sholat dan sebagainya. Jadi kita coba yuk sama-sama nih gitu ya memperbaiki bacaan kita dengan baik dan benar. Saya izin menyapa dulu ya ke Ustazah Zainab. Oh ya, beliau ini kalau belum kenal ya, beliau ini salah satu tenaga pengajar di Pusat Studi Quran dan juga aktivis dari Percikan Iman. Insya Allah beliau ini akan memberikan ilmu ya kepada kita semua yang insya Allah sangat bermanfaat ya. Assalamualaikum Teh Zai, saya manggilnya Teh Zai ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teteh. Alhamdulillah ini Teteh atau kakak ya, Kak Dastan sudah on kamera. Jazakillah khairan ya, Kak Teh. Saya manggilnya Teteh aja semua. Ya, Teh Zai sehat. Alhamdulillah, Tekala apa kabar? Alhamdulillah sehat Teteh. Teteh hatur nuhun ya sudah berkenan apa namanya meluangkan waktunya untuk pertama kali nih apa namanya ngisi di Kajopat Tahsin Al Hikmah Community ya. Semoga nanti ilmunya dari Teteh bermanfaat bagi kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Teteh boleh langsung jika sudah mau dimulai ya, menghemat waktu. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya Teh Kala dan tim Al-Hikmah. Sebelum dimulai, mau cek sound dulu, suaranya cukup jelas kah? Alhamdulillah jelas di saya, di teman-teman semua, di sahabat-sahabat semua, Bapak, Ibu-ibu, teteh-teteh, jelas nggak ya? Boleh di unmute karena nggak saya setting apa namanya mute langsung. Oh, Alhamdulillah ini jelas. Jelas. Oh jelas, teteh. Alhamdulillah jelas semuanya. Ya. Baik. Ya, baik. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, ini mungkin sedikit apa ya?
luruskan dulu mungkin ya. Teh, yang di flyer kok wajahnya tertutup, di sini kok terbuka. Mungkin ada yang bertanya ya, kok beda? Ya gitu, ini orangnya, yang begitu ya. Ya alhamdulillah setelah berdiskusi, kemudian minta izin dan keriduan suami, alhamdulillah beliau pun mengizinkan supaya halakohnya lebih jelas, kemudian pelafalan huruf-hurufnya lebih jelas. Silahkan dibuka dulu saja cadarnya. Beliau seperti itu. Alhamdulillah beliau sudah meridhoi. Jadi insya Allah lebih leluasa ya, buat saya aja juga leluasa mungkin neranginnya. Mungkin buat teman-teman juga nggak bertanya-tanya loh, kok gitu mungkin ya. Gitu ya. Baik. Gimana? Apa kabarnya hari ini sahabat Al-Hikmah semua? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat. Teteh. Alhamdulillah. Kalau saya tanya, gimana kabar tilawahnya? Nah, ini ayo Nah, Teh Lanjar, gimana nih Teh Dastan? iya. Gimana kabar tilawahnya? Sudah bertilawah berapa banyak hari ini? Hmm. Sekian ya katanya teh. Iya, mungkin ada yang malu teh. Pokoknya saya mau yang penting mengaji. Atau teh, alhamdulillah saya sudah bisa tilawah sekian juz hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan Amin. untuk bisa menjaga kualitas tilawah kita, menjaga kuantitas tilawah kita. Terlebih sekarang sudah memasuki bulan Rajab ya, betul? Betul. Bulannya kita untuk menanam habit nih. Kita tanam habit untuk membiasakan diri dengan Quran. Kalau yang sudah terbiasa, alhamdulillah, berarti tinggal mempertahankan. Yang belum, yuk kita sama-sama tanam habit yang baru. Mudah-mudahan pas waktunya dipetik nanti, bulan Ramadan nanti, kita sudah leluasa tilawahnya. Ya, begitu, insya Allah. Baik, ya. Sahabat Al-Hikmah semua, hari ini insya Allah kita akan sharing ya. Saya mungkin sedikit berbagi yang sudah saya pelajari sebelumnya, dapat faidah dari guru-guru saya juga alhamdulillah. Kemudian diberikan kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman semua di sini. Tuh, jadi keceplosan bilang teman-teman. Iya, berbagi dengan sahabat Al-Hikmah semua di sini insya Allah. Hari ini kita akan membahas tentang sudah benarkah Al-Fatihah kita? Seperti yang tadi disampaikan oleh moderator, oleh pembuka, Teh Kala, betul ya, karena Al-Fatihah itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Kalau misalkan sholatnya, waktu sholat Al-Fatihahnya kurang pas, mungkin ada yang muncul ragu nih, sholat saya diterima nggak ya? Gitu, sederhananya seperti itu mungkin ya. Terus kalau misalkan pas lagi tilawah harian nih, mungkin ada yang merasa, oke, Al-Fatihah saya udah bagus kok. Berarti untuk bacaan-bacaan tilawah yang lain pun otomatis sudah bagus. Itu kalau sendiri. Kalau pas ada yang koreksi, ada yang menyimak, nah mungkin kadang kita pun perlu partner ya. Karena kan kalau sendiri mah rasanya asa benar sendiri gitu ya. Betul, Tapi kalau ada teman, ada yang menyimak, nah mulailah muncul, oh ternyata dari bacaan kita tuh ada kurangnya sedikit-sedikit. Mungkin ya. Tapi di sini bukan berarti saya mau menggurui, kita sama-sama belajar, kita sharing bareng-bareng. Nanti insya Allah akan ada sesi untuk bertalaki. Saya akan bacakan, kemudian Ibu dan Teteh kita bergantian. Gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan keburu waktunya. Baiklah, supaya lebih efektif waktunya, kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ibu dan Teteh, sebelum saya bacakan surat Al-Fatihah, mau tanya dulu nih. Ada yang tahu Al-Fatihah itu surat apa? Golongan Makkiyah atau Madaniyah? Makiyah. Tuh, Makiyah, tuh Bu Iner. Makkiyah. Sip, betul ya, surat Makkiyah. Jumlah ayatnya berapa? 7 ayat. Jumlah ayat ada. Teteh, ini di saya Teteh agak nge-freeze, agak delay gitu. Agak sedikit nge-freeze. Ya. Kalau sekarang gimana? Masih? Atau sudah sampai? Agak, masih tetap Teteh. Jadi agak terputus-putus antara suara dan agak, ini gitu, bahkan sebentar. ini.
Saya coba cek. Maaf ya. Nggak apa-apa, Teteh. Cek. Nah, ini Kalau tutup kamera pasti lebih jelas suaranya. ya. Nanti tutup kamera. Sebentar. Kalau begitu saya Ini perlu pindah ruangan yang lebih stabil koneksinya. ya, sebentar, Teteh, ini mungkin sinyal saya ya sepertinya karena ada yang chat di apa namanya di salah satu sahabat bagus. Kalau di sahabat-sahabat semuanya bagus nggak ya suaranya Teza ya? Di ibu-ibu dan teteh-teteh, khawatirnya sinyalnya saya. Oh bagus, oh kurang. Oh, di Ada saya yang bagus. Oh di Ibu Intan bagus. Di Ibu Tasya kurang, berarti Ibu Tasya tim saya. Tim saya yang agak ini sebentar. Oh bagus, lebih banyak yang bagus sepertinya, Tezai. Mungkin sinyal di saya. Sebentar. Tezainya masih. Ya, Alhamdulillah. Cek. Halo, Assalamualaikum. Lebih baguskah suaranya? Nah, ini lebih bagus. Bagus. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Baik. Sudah pindah tempat. Bismillah, Ya. semoga Allah mudahkan. Bismillah ya. Ini salah satu nikmatnya kalau kita lagi belajar online ya. Iya, bentar. Tapi di saya Oke, katanya belum baik, on kita kamera ya? Ya, belum. Oh, oke. Nah, sudah lebih oke ya? Ya, insya Allah. Bismillah. Insya Allah. Bismillah. Baik, kita lanjutkan kembali. Surat Al-Fatihah, seperti yang sudah kita ketahui, adalah tergolong surat Makkiyah ya. Itu surat yang diturunkan di Makkah. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Nah, terus saya mau tanya, ada yang tahu nggak nama lain dari surat Al-Fatihah? Umul Quran bukan teh? Ummul Quran. Ada lagi? Boleh nih yang mau jawab. Siapa tahu dapat door prize. Nah, Surat pertama yang surat pembuka Al-Quran. Surat. Oke, itu Surat artinya pembuka Al-Quran. artinya Al-Fatihah pembuka. Oke. Ada lagi mungkin yang mau coba berpendapat? Yang diulang-ulang. yang diulang-ulang. Yang diulang. Sip. Nah, kurang lebih itu tadi ya disebutkan versi bahasa Indonesianya. Kalau versi bahasa Arabnya, bismillah, saya kan sebutkan. Pertama, Al-Fatihah disebut Al-Fatihah karena sesuai dengan namanya, Al-Fatihah ini adalah surat pembuka Al-Quran. Dengan Al-Fatihah, surat pertama kan Al-Fatihah. Kemudian ketika kita hendak melaksanakan sholat, setelah takbiratul ihram, yang menjadi rukun berikutnya apa? Adalah Al-Fatihahnya. Gitu ya. Jadi disebut Al-Fatihah karena surat Al-Fatihah ini adalah pembuka. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua disebut juga dengan Ummul Quran. Ya, ini tuh poin penting dalam Al-Quran karena di dalamnya ada tentang tauhid, ada tentang akidah. Kemudian ada juga tentang akhlak dan seterusnya. Kalau dikaji lebih dalam ya, insya Allah kita akan menemukan banyak hal. Tauhidnya ada, akidahnya ada, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah disebut juga dengan surat Alhamdu atau pujian. Kita lihat ada ayat yang berbunyi Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berisikan pujian kepada Allah. Lanjutkan dengan ayat berikutnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Kita memuji Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dan seterusnya. Nah, lalu yang ketiga, Al-Fatihah, yang keempat, Al-Fatihah disebut juga dengan As-Shalah. Karena tadi, Al-Fatihah ini kita baca sebanyak 17 kali. Setiap sholat pasti ada. Setiap rakaat sholat pasti ada Al-Fatihahnya. Ya, mau sholat wajib, mau sholat sunat, pokoknya Al-Fatihahnya pasti nggak akan ketinggalan. Lalu yang kelima, Al-Fatihah disebut juga dengan Asy-Syifa atau obat.
mungkin Ibu dan Teteh sebelumnya kalau misalkan menengok orang sakit, setelah baca doa ditutup dengan Al-Fatihah, gitu ya. Lalu ada juga disebut dengan Asasul Quran atau pondasinya Al-Quran. Nah, di sini disebutkan juga ada Al-Kafiyah atau penyempurna. Sama seperti tadi, setiap selesai doa, setiap kita melakukan apapun, akan disempurnakan juga dengan baca Al-Fatihah. Lalu disebut juga dengan As-Sab'ul Mathan, atau 7 ayat yang diulang-ulang. Ada nggak ayat yang lain yang akan diulang sebanyak Al-Fatihah ini? Rasanya jarang. Tapi kalau Al-Fatihah, waktu sholat, diulang. Waktu kita selesai berdoa, diulang lagi. Kemudian waktu kita akan meruqyah misalkan ya, pasti Al-Fatihahnya akan dibaca lagi. Jadi 7 ayat ini akan terus banyak-banyak diulang-ulang surat Al-Fatihah ini ya. Nah, kurang lebih itu mungkin nama lain Al-Fatihah. Nah, berikutnya baru deh kita akan mulai masuk ke intinya. Bagaimana bunyi bacaan Al-Fatihah? Nah, sebelum ke Al-Fatihah, kita akan baca isti'adzah dulu bersama. Mangga Ibu dan Teteh silakan disiapkan mushafnya. Teh, udah saya mau udah hafal atau Al-Fatihah? Kan diulang terus 17 kali. Ya, Alhamdulillah ya. Walaupun kita sudah hafal, supaya dapat keberkahannya, kita sama-sama buka mushafnya, kita lihat mushafnya. Dari matanya kita melihat mushaf, dapat pahala. Dengan tangan kita pegang mushaf, dapat pahala juga insya Allah ya. Lisan kita, hati kita sama-sama untuk lebih khusyuk lagi baca Al-Fatihah, insya Allah pahalanya lebih-lebih lagi. Baik. Saya akan bacakan Al-Fatihah. Di sini saya akan menggunakan irama ros ya, Ibu dan Teteh-teteh. Ada yang tahu irama ros sebelumnya? Alhamdulillah ada Teh di AHC. Insya Allah diikhtiarkan Alhamdulillah. ada ros. Irama naik turun. Sip. Baik. Nah, irama ros ya. Jadi irama ros ini nanti akan ada 3 nada. Datar, naik, turun. Bagaimanakah iramanya? Tapi hati-hati, ditekankan sekali lagi. Di sini kita nggak fokus ke irama ya, teman-teman, Ibu dan Teteh. Kita akan fokus ke bagaimana pelafalan huruf-hurufnya sehingga bisa mengucapkan huruf sesuai dengan hak dan mustahak. Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim.
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Barakallahu fi. Kompak ya, berhentinya barengan. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba kupas dulu nih dari surat Al-Fatihah ini, dari segi tahsinnya. Pertama, tadi kita buka dengan lafaz isti'adzah. Dalam surat An-Nahl disebutkan, wa idza quri'al Qur'anu fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, ketika akan membacakan Al-Qur'an, maka bacalah isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hati-hati. Ketika melafalkan isti'adzah, kadang ada yang nggak sadar ya. Ada beberapa titik nih yang rawan terjadi kesalahan. Di mana saja? Pertama, ketika melafalkan hamzah dan ain yang berdekatan. A'udzu, a'u. Pastikan hamzahnya jelas, ainnya pun jelas. Ada ya? Kemudian ain. Hati-hati, huruf ainnya nggak boleh sampai masuk hidung. Coba cek masing-masing. Huruf ainnya ke hidung nggak? Tutup hidungnya. Kalau suaranya beda, waktu dibuka nih sama ditutup, ada kemungkinan pelafalan huruf ainnya masih kurang pas. A'udzu, sama kan? Nah, coba satu kata dulu ya. A'udzu, A'udzu. Nah, coba sambil latihan. Buka, tutup, buka, tutup. Simak masing-masing. Ada suara yang beda nggak? Ada suara yang ke hidungnya nggak? Nah, ya, sip. Kita lanjutkan kalimat berikutnya. A'udzu billahi. Bi, pastikan baknya jelas. Harokatnya kasrah. Bi. Jangan miring jadi B. Billahi. A'udzu billahi. Billahi. La, jelaskan bunyi lamnya. A'udzu billahi Nah, ini rawan nih. Ketika melafalkan huruf shin, pastikan bibirnya nggak ada yang bergerak. Nah, sampai jadi Ayo. Ayo, siapa? Jadi sadar salahnya. Tahan. Kalau telunjuknya terdorong, berarti bibirnya bergerak. Sedangkan pelafalan huruf shin nggak boleh telunjuknya bergerak. Karena huruf shin bukanlah huruf yang dilafalkan dari bibir. Cuma 4 huruf yang boleh bergerak bibirnya. Ba, fa, mim, dan waw. Selebihnya nggak boleh. Kemudian ketika harokat dhammah baru boleh. Harokat dhammah dan 4 huruf tadi boleh bibirnya bergerak. Selebihnya nggak boleh. Jadi pas baca minasyaitoni, pastikan nggak nggak ya. A'udzu billahi minasyaitoni. Ketemu nih huruf tebal pertama. Hati-hati. Ketika melafalkan huruf ko juga bibirnya nggak sampai manyun. Nggak kurang tepat. Tanpa memonyongkan bibir, kita pun bisa melafalkan huruf ko. Gimana caranya? Ibu dan Teteh silakan arahkan bagian ujung lidah
Ya. Ujung lidah ke gambar ujung lidah. Ya. Nah, naik ke gigi seri atas. Ujungnya ya. Po, po, po. Pangkal lidahnya naikkan. Minasyaitonir rajim. Masuk ke huruf ro. Nirrajim. Nirrajim. Enggak nirro, tapi niru. Nirrajim. Sekali lagi. Dari awal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika melafalkan huruf mim sukun, suaranya nggak boleh langsung hilang. Nirrajim. Rajim. Hati-hati, bibirnya nggak langsung mingkam. Emangnya kenapa teh? Kan tadi mim, emang gitu pelafalannya. Nah, huruf mim ini ada sifat yang namanya tawasud. Suaranya nggak mengalir, tapi nggak tertahan juga. Ada sedikit yang apa ya? Kalau ini mah ekor mungkin ya. Udah bunyi yang ngalir sedikit, pastikan gunanya masuk. Nirrajim. Nirrajim. Gunanya ada tuh. Kalau langsung mingkem, nirrajim. Gunanya nggak ada. Nirrajim. Ya, guna. Sip. Kita coba sekali lagi dari awal. Hati-hati nggak langsung mingkem ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu untuk bacaan isti'adzah. Jadi tadi beberapa poin catatannya, hati-hati. Hamzah dan ain, kemudian huruf zal, huruf ba, kasrohnya, dan seterusnya. Diperhatikan. Kita coba ayat berikutnya, masuk ke ayat pertama, surat Al-Fatihah. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana nih? Ketika melafalkan huruf ba, pastikan bunyinya langsung bi. Nggak ada bunyi awalan dulu. Bi, tapi langsung bi. Sekaligus bunyi. Bi. Bismi. Bismillahi. Ini harokatnya dominan kasroh. Jadi pastikan sedikit tersenyum. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu huruf ro tebal lagi. Enggak hir, tapi hiru. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Pastikan huruf ha-nya, jelaskan. Ha-nya nggak boleh sampai ha-nya ke bawah. Ar-Rahmani atau Rohmani. Kita penuhi haknya huruf H. Huruf H itu termasuk dalam huruf tipis. Senyum lagi. Rohmani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bunyi ha-nya harus sama, nggak boleh beda. Kalau yang pertama bunyinya Ar-Rahim juga sama bunyinya. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat nggak langsung mingkem. Isti'adzah dan basmalah. Satu lagi ya, ayat kedua. Sebelum kita coba bergantian. Ayat kedua. Alhamdulillahi
Rabbil alamin. Pastikan bunyi hamzahnya jelas. Tegaskan bunyi hamzahnya. Dia ini karakternya tidak ada mengalir suara, tidak ada mengalir udara. Kalau istilah tajwidnya dia jahar dan punya sifat syiddah. Kuatkan suaranya. Enggak, lemas tuh hamzahnya. Jelaskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun juga sama. Punya sifat namanya tawasud. Jadi pas bunyi huruf nun, min. Nggak langsung terus diam. Alirkan dulu. Rabbil Alamin. Pastikan ada gunahnya juga. Alamin. Nggak perlu lama-lama, sedikit saja. Kita coba dari isti'adzah sampai ayat kedua. Yuk sama-sama. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kecepatan enggak? Enggak, cukup. Ya. Alhamdulillah. 3 ayat pertama. Yuk, boleh? Teh Kala, boleh? Siapa yang mau ditunjuk? Atau yang mau berkenan coba di ayat pertama? Jadi saya yang nunjuk ya, Teh. Ini kalau yang saya tunjuk harus mau ya, ibu-ibu, sahabat, langsung jangan ini loh, jangan off kamera loh. Nanti ditunjuk langsung pura-pura, aduh sinyalnya Teh Kala nggak bagus. Langsung gitu nih. Sebentar, saya random ya. Insya Allah Ibu kan. Yunianti sudah tunjuk tangan. Oh, boleh, silahkan. Boleh. Ibu Yunianti. Maka Ibu. Iya. Afwan ya Ustazah, kalau salah soalnya tadi malam saya juga belajar sama ponakan masih salah juga. Bismillah. Mudah-mudahan nggak banyak yang salah ya. Sudah latihan banyak nih. Ya. Ibu punten, kalau boleh nanti rahangnya lebih terlihat ya. Iya. Kameranya agak turun sedikit. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Dari panjang pendeknya alhamdulillah sudah pas nih. Nggak ada yang kepanjangan pun, nggak ada yang kependekan. Nah, untuk menyempurnakan, coba. Ini dari segi penyempurnaan hurufnya mungkin ya. Kita coba. Tadi pas disimak huruf ainnya kayaknya masih kurang. Pas, Bu. Di huruf ainnya. A'udzu. Huruf ain itu. Nah, dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Iya. Coba rasakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, huruf ainnya masih. Nah, ada tips nih untuk melafalkan huruf ain. Coba Ibu dan Teteh bunyikan dulu dari huruf H sukun. Ada huruf H-nya? Ngalir nih, suaranya ngalir, udaranya ngalir. Ada ya? Nah, setelah coba huruf H, coba panjangin. Tahan udaranya. Jadi kayak suara ini loh, kayak suara pintu kayu. Udah lama nggak dibuka, terus didorong.
Toke bukan teh. Toke. Ada yang bilang kayak toke, ada yang bilang kayak pintu kayu ya, macam-macam. Nah, tapi yang jelas huruf ain itu suaranya sama dari bagian tengah tenggorokan, tapi nggak disertai dengan udara yang mengalir. Kita coba ya, dari H-nya dulu. Sama-sama siapkan dulu nafasnya. Tarik nafas. Terus buang sambil bilang huruf H. Sampai 7 hitungan coba. Kuat? Nah, sekarang kita coba. Udah 7 hitungan. Di hitungan yang keempat nih, sudah 3. Hitungan keempat, udaranya tahan. Cobain ya. Terus lagi. Ada bunyinya? Nah, dari bunyi itu, kemudian kasih harokat. Pasti nggak masuk hidung tuh bunyinya. Sama bunyinya. Situ. Di a'udzu. Kemudian tadi Ibu Yuniarti waktu baca billahi, hati-hati lidahnya agak sedikit ke depan. Lidahnya sembunyi ya di belakang gigi ya. Jadi nggak keluar, nggak bil, tapi naik ke gusi ke atas. Bil, a'udzu billahi. Situ. Boleh dicoba lagi sampai a'udzu billahi. A'udzu billahi. Lagi? A'udzu billahi. Masih ke depan lidahnya. Lidahnya naik ke belakang gigi. Dekat gusi ya. Bil. Nah, Bil. sembunyi ya. Billahi minash. Nah, sip seperti itu. Jadi bibirnya nggak bergerak. Minash. Ya. Minash syaitoni. Nah, sambung dengan kalimat ar-rajim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Sip. Boleh diulang dari depan? A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjutkan lafaz basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sip. Hati-hati huruf rohnya kita tebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ro, enggak ro, enggak ro, tapi ro. Rohmani. Coba sekali lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya senyum dong. Rohmani. Nggak dikumpul ya. Nah, gitu. Rohmani. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, alhamdulillah. Hati-hati ya. Tadi catatannya di huruf ain, kemudian huruf lam sembunyi, nggak sampai keluar nggak, tapi sembunyi di belakang gusi. Gitu ya. Ayat 30 sama. Alhamdulillah, dibuka dengan lam sukun tuh. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ibu Yuniarti sudah mencoba 3 ayat pertama. Sambil menyimak sambil yang lain latihan juga ya. Terima kasih Ibu. Iya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Yuk. Saya pilih lagi ya.
Boleh, Siap-siap. silakan. Siapa ya? Sebentar. Saya lihat-lihat dulu. Ini pada banyak yang off cam sih, Teh. Tapi nggak apa. Ini. Kalau Bu Intan gimana nih? Bu Intan Novianti berkenan mencoba? Boleh Teh. Alhamdulillah. Mangga, Ibu. Sebentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Teh Intan. Kayaknya kita pernah ketemu. Iya, Teh Intan Novianti. Coba tadi huruf Shin, lafaz isti'adzahnya. Boleh diulang sekali lagi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, Shin ya, kasih tenaga lagi. Minasya. Tengah lidahnya sudah naik, tapi langit-langitnya bukan di situ. Majuin dikit. Oh, maju dikit. Ya. Kebayang? Minasya. Nah, ketemu ya huruf shinnya ya. Coba sekali lagi Teh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Beralih ke huruf po. Po. Pastikan po-nya nggak ke hidung, nggak po. Oh, ya. Nah, terasa kata po-nya agak ke hidung sedikit. Iya. Minasyaitonir rajim. Syaiqoni. Po. Sama suara po-nya. To. Masih ke hidung? Coba lagi. To. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Nih, itu ya. Basmalahnya boleh dilanjutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Hanya lebih lembut ya. Rahmanirrahim. Ar-Rahim. Masih. Sip. Sambung dari depan. Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kalimat berikutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati nanti ketika baca huruf ain, dia nggak terlalu ketekan ya. Jadi nggak rabbil alamin. Jadi ringan aja baca ainnya, nggak kayak ke ada kecekik. Nah, gitu ya. Ya. Terasa sakit nggak tenggorokannya? Enggak sih, tapi emang kerasa ditekan Terasa gitu. ketekan ya huruf ainnya ya. Jadi ain itu karakternya dia nggak sampai ketekan banget, nggak sampai sakit tenggorokannya. Sedikit aja tekannya. Rabbil alamin, a'udzu al-alamin. Sama bunyi ain. Hanya sedikit aja. Al-alamin. Terima kasih Teh Intan. Ya, terima kasih Ustazah. Iya. Alhamdulillah. Teteh ini yang 3 dulu. Kita coba lanjut ayat berikutnya dulu ya. Boleh? boleh.
Ya, sampai ayat kedua barusan ya. Kita lanjutkan ayat ketiga. Lafadznya sama nih, seperti lafadz basmalah tadi. Tapi dimulai dari alif ya. Di sini hamzah. Ar-Rahmani. Ketemu huruf ro tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Hati-hati. Ada yang sedikit tricky nih. Ketika melafalkan huruf ro, dia karakternya memang punya getaran. Ada bergetar. Tapi getarannya nggak banyak-banyak. Nggak banyak kan getarannya. Huruf ra ini getarannya kita kurangi. Terlebih ketika dia ketika dia dalam keadaan tasydid. Getarannya dikurangi. Sekali aja. Kayak apa ya? Ya, nggak ada penggaris di sini. Kayak kita punya penggaris besi ini, misalkan ini penggaris ya, ini penggaris. Terus ginilah, ditarik, mental sekali. Ditariknya sekali ke bawah. Nanti kan gerak-gerak tuh sampai dia benar-benar berhenti. Jadi getarannya cuma sekali aja. Nggak Terasa bedanya? Kita ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumi, ya ketemu waw sukun. Ya fathah ketemu waw sukun. Pastikan ada bunyi au. Hati-hati, jangan jadi miring. Atau cenderung ke bunyi au. Yau. Enggak, tapi yau. Maliki yaumiddin. Nih, ketemu huruf dal bertasydid. Mid. Jangan jadi berubah. Maliki yaumiddin. Din. Yang satunya huruf ta, satu lagi huruf dal. Beda dong. Nah, pastikan dua-duanya huruf dal. Yaumiddin. Mid. Dal sukun. Din. Dal hidup. Coba lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Huruf hamzah berharokat kasrah ketemu ya bertasydid. Iyyaka. Pastikan huruf ya tasydidnya terdengar jelas. Iya, enggak. Iyyaka. Iya. Kalau ini ya tasydidnya kurang jelas. Iya. Tapi bunyikan ya tasydidnya. Iya. Iyyaka na'budu. Ketemu lagi nih ain sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip. 3 ayat. Dari ayat 3 sampai ayat ke-5. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Enggak, yuk kita coba latihan ayat 3 sampai ayat ke-5. Silakan, Tekala boleh mulai mencari. Saya bagian itu. Siap, Teh. Sebentar. Sinyal saya agak kurang. Oke, sebentar ibu-ibu, teteh-teteh. Tadi kan ini ya, yang on kamera. Jadi yang off kamera juga bakal kebagian. Siap-siap ini ya.
Bismillah siapa ya? Saya. Teh Sofa, Ibu Sofa ada nggak nih? Teh Sofa atau Ibu Sofa nih? Lagi off kamera tapi saya tunjuk. Ada nggak? Bismillah. Kira-kira berkenan nggak ya? Teh Sofa, Ibu Sofa ada nggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih? Oh, alhamdulillah ada. Berkenan mencoba Teh Sofa? Dulu ah. Enggak dulu. Oh, kenapa? Padahal dapat pahala loh. Enggak dulu. Oke, nanti daripada dipaksa, ini ya nanti. Oke, Teh Sofa lewat dulu sebentar. Saya cari lagi nih. Ibu Suryama. Ibu Suryama. Ibu Suryaman. Ibu Suryama. Hadir nggak ya beliau? Ibu Suryama. Sepertinya sebentar. Ibu Tasya. Oh ya udah Ibu Tasya dulu. Boleh Ibu Tasya mangga. Boleh, yuk silakan. Silakan Bu Tasya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Cukup? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa, sangat semangat sekali ya. Kita baru sampai 5, tapi dibaca sampai ayat 7. Alhamdulillah. Ya, Ibu, saya pengen Ibu apa Teteh nih? Teteh. Oh, Teteh. Teteh. Baik, Teh Tasya, betul? Betul. Ya, Teh Tasya. Tadi waktu baca isti'adzah ada huruf shin. Tafasyinya agak kurang, Teh. Jadi lebih cenderung ke huruf sin. Minasyaitoni. Ada bunyi ini nggak? Nah, tengah lidahnya naikkan, Teh. Minasyaitoni. Coba isti'adzahnya boleh tolong diulang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, ada tuh bunyi ash-nya sudah ada, tapi hati-hati bibirnya nggak gerak. Minasya, barusan minasya. Ya. Bibirnya tahan ya. Minasya, minasya. Boleh sekali lagi? Minasya. Masih gerak bibirnya? Minasya. Bibirnya nggak gerak ya? Ya. Minasyaitonirrajim. Coba isti'adzahnya dilengkapi. Minasyaitonirrajim. Sip. Coba tolong bacakan ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hati-hati. Air sukunnya nggak boleh mantul ya. Nggak na'budu. Tapi alirkan. Na'budu. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Ini sinnya lurus. Nasta'in. Coba.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Senyum ya. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Sip, alhamdulillah. Nah, hati-hati. Ain sukunnya nggak mantul, kemudian sinnya diluruskan. Dia ringan pelafalannya. Barakallahu fiik. Terima kasih, Teh Tasya. Tasya. Iya, Kalau Teh. bilang S sama Y-nya Syukran. dipisah, Tasya. Tapi kan digabung ya, Tasya. Itu betul? Betul. Sama kayak pelafalan huruf shin ya, S sama Y-nya nggak boleh dipisah tuh. Ya, baik. Terima kasih. Teteh ini mau coba ada yang perlu coba lagi atau gimana? Waktunya kira-kira tinggal 5 menit lagi sih. Oh, Masya Allah, 5 menit lagi. Kalau kita lanjut aja mungkin ya, ayat berikutnya ya. Boleh, atau misal satu lagi nanti berarti yang next di kajian bulan depan lanjut yang ini part 2 gitu atau gimana? Boleh, atau satu lagi berarti ya. Satu lagi. Satu lagi silakan. Ayat 3 sampai 5. Jadi ayat 3 sampai 5 yang satu sebentar. Siapa ya? Pilih-pilih. Ibu Ailah berkenan mencoba. Teteh atau Ibu? Siapa lo? Oh, kepencet mungkin. Kalau gitu sebentar. Ibu Wiwin Karmila, ada nggak ya Ibu Wiwin Karmila? Sepertinya pada ini teh, ada off cam. Ibu Via aja deh, Ibu Via berkenan mencoba nggak? Boleh. Alhamdulillah. Teteh ya ini, aduh maaf saya panggil. Tidak apa-apa. Iya. Silakan. Dari ayat 3 sampai 5, Ustazah. Betul, 3 sampai 5. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Deg-degan. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Suaranya jadi gemeteran. Kayak deg-degan banget. Ya, betul? Iya, Ustazah. Iya, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, tadi terdengar jelas ya. Huruf ro-nya jelas, ha-nya jelas. Tapi untuk huruf kaf-nya masih kebanyakan tuh udaranya. Iya, K-nya kita biasa aja. Kayak bilang kakak, kakek, kaki, kaku, kuku. Iya, karena budu nggak? Iya, Kak. Iya, Kak. Boleh sekali lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, alhamdulillah. Segitu huruf kafnya. Jadi dia nggak terlalu banyak udara yang keluarnya. Gitu ya. Barakallahu fi huruf kafnya saja. Teh Fia. Terima kasih, Ustazah. Sami. Ya, alhamdulillah. Ini Baru sampai ayat 5 ternyata, Teh. Sampai ayat 5. Kalau lihat. Nah, waktunya masih ada? Qadarullah ini juga sudah habis, Teteh, waktunya. Tapi ini saya ada izin bacain satu pertanyaan ya, Teh ya, sebelum Ya. ini. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau tadi di ayat yang yaumiddin ya itu Teh, itu lebih ke yau ya, jadi kayak y a w atau ke yau. Jadi ya a u gitu. Jadi ini ada yang tanya lebih ke yau gitu atau yau gitu. Mangga. Ya. Baik, ini berarti masuk bacaan Lin ya. Bacaan
lin. Bacaan lin itu bacaan yang lembut. Kapan dibaca bacaan lin ini? Ketika harokat fathah bertemu ya sukun atau harokat fathah bertemu dengan waw sukun, ai atau au. Nah, di sini kita menemukan ada huruf lin pertama di ayat keempat, yaumi, yaumi. Kan hurufnya waw ya. Au, yaumi, yaumi. Au. Jadi lebih ke au. Dekat ke au. Tapi yang jelas dijelaskan dari posisi rahangnya, yau, maliki yaumi, yaumiddin. Kalau dibacanya yau, pakai huruf, pakai di apa ya? Dilatinkan, pakai huruf w, yaumi, dia jadi kurang lembut. Maliki yaumiddin, au. Kalau dilatinkan mungkin jadinya ke huruf u, au. Ya, cenderung kayak bilang cau mungkin ya bahasa Sunda ya. Cau. Atau hiu. Oh, hiu enggak, lebih ke cau sepertinya. Cau. Maliki yaumiddin, au. Gitu, kurang lebih. Jazakillah khairan Teteh atas pencerahannya. Tadi semoga yang bertanya mendapat pencerahan ya. Gitu. Ini Teteh kadarullah waktunya juga sudah habis. Jadi mungkin untuk sesi kali ini, kajian tahsin hari ini dengan sangat berarti kita akhiri dulu. Ya, jazakillah khairan kepada Teteh Ustazah Zainab Nur Hikmi karena sudah meluangkan waktunya ya untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Nanti insya Allah kita bertemu lagi di bulan depan ya Teh ya, di pekan terakhir juga ya. Gitu. Semoga nanti banyak yang lebih banyak yang hadir, terus nanti bisa lebih banyak sesi latihannya juga ya Teh ya, karena ternyata Al-Fatihah ini sepertinya simpel ya gitu. Saya juga kadang kayak apa ya, sedikit bukan menyepelekan ya, tapi memang sedikit kayak ya gitu gitu apa Al-Fatihah kan mendengarkan ya iya saya bisa niru kok gitu jadi memang ada yang nggak saya sadari jadi sedikit menyepelekan gitu pas tadi dengar ilmu dari Teteh aduh ternyata huruf shin teh masih banyak koreksian ain teh masih banyak koreksian jadi langsung kayak halo jadi kayak aduh malu selama ini berarti saya merasa merasa udah bisa mungkin juga teman-teman di sini ya sahabat-sahabat di sini juga kayak merasa oh ya udah bisa padahal ternyata masih banyak yang harus dikoreksi ya semoga sih kita semua nggak patah semangat ya Teh untuk belajar Teteh juga nggak patah semangat untuk mengajari kita ya gitu ya. Mangga Teteh kalau ada mau closing statement silahkan. Iya, jadi teman-teman, ternyata baca Quran dengan tajwid itu perlu ya. Bukan pertanyaan lagi, bukan perlu masih pakai tajwid, tapi kita memang perlu banget, kita yang perlu tajwid. Gitu. Pesan terakhirnya, saya mengutip bait terakhir dari bab tajwid, matan Muqaddimah Al-Jazariyah. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqihi. Dan tidak ada perbedaan antara mereka yang fasih rahangnya dengan yang terbata-bata, melainkan karena seringnya seberapa banyak dia latihan terhadap rahangnya. Jadi kalau ingin lebih ringan lagi pelafalannya, kemudian kalau ingin lebih enak lagi mengajinya, sok banyak-banyak mengaji. Yuk kita sama-sama perbanyak lagi tilawahnya, perbanyak lagi mengajinya, perbanyak lagi talakinya, karena ternyata itu fasihan kita tergantung seberapa sering rahang kita dilatih. Gitu. Jadi jangan patah semangat untuk tetap berlatih. Walaupun mungkin setelah sekian lama koreksinya di situ terus, nggak apa-apa, berarti ladang latihannya masih di situ. Masih banyak ladang pahala kita buat latihan di situ.
Itu mungkin Teh Kala. Ya, Masya Allah, barakallah, Teteh, jazakillah khairan. Semoga Allah memberikan keberkahan buat Teh Zainab yang sudah berbagi ilmu. Dan semoga juga sahabat-sahabat semua yang hadir di sini diberikan keberkahan ya oleh Allah dan diberikan pahala kebaikan karena waktunya untuk belajar bareng-bareng. Insya Allah kita ketemu lagi di Kajopa Tahsin periode Februari ya. Jadi kalau yang Tahsin ini insya Allah kita rutinkan di pekan terakhir ya. Jadi biar lebih enak ngingetnya gitu. Jadi pokoknya pekan pertama itu kajian tematik, pekan terakhir kajian Tahsin gitu ya. Baik, itu kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar sebaik-baiknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kepada sahabat-sahabat semua, ya silakan kembali beraktivitas. Saya mewakili tim Al-Hikmah Community memohon maaf jika masih banyak kesalahan, kekurangan ya dalam memandu acara kali ini. Insya Allah ke depannya akan kita perbaiki lagi ya. Mohon izin, ruangan meetingnya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, ibu-ibu semuanya. Teh Kala. Sami-sami, Bu Lita. Sami Ustazah Kala, jazakillah khairan.